Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riki Rafdi dengan NIM 2311050085 dari kelas 5 IPGIC. Baik, kali ini saya akan membuat tutorial penggunaan aplikasi Foxit PDF Editor. Langsung masuk ke tutorialnya aja ya. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah salin link yang sudah diberikan ke Google Chrome. Sudah keluar seperti ini, kita akan mendownload semua folder ini, mulai dari folder hasil latihan, sampel skripsi dan logo watermark, dan contoh bab skripsi yang akan kita edit di Foxit, dan instruksi publikasi file PDF. Caranya itu klik download, tunggu proses pendownloadan. Satu file berhasil diunduh, lalu kita lihat di hasil download, kita buka. Biar gampang nanti carinya, kita pindahin aja tapi kalau saya letak di local disk D. Bisa lihat hasil downloadnya di sini. Ada folder hasil latihan. Ini yang akan kita lakukan nanti di Foxit. Sini masih kosong ya. Dari A sampai H2. Di sini ada contoh skripsinya, full text dan logo watermark. Logo watermark UIN yang akan kita pakai nanti. Sini contoh skripsi full textnya. Ini contohnya instruksi. Kita bukanya di ini aja, di Foxit. Ini dia. Kita akan mengikuti langkah-langkah ini, mulai dari konversi full text dari A sampai H, H2, lalu ini link download file latihan tadi yang sudah kita download di Google Chrome tadi. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah konversi file full text skripsi menjadi PDF. Jadi kita akan mengubah file skripsi yang dari Word menjadi PDF. Caranya itu kita buka folder yang tadi di sampel skripsi. Kita akan mengubah skripsi full text ini dari Word menjadi PDF. Caranya kita klik kanan, lalu show more option, dan kita pilih convert to PDF in Foxit PDF Editor. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Ini tergantung seberapa banyak halaman Word yang akan dikonversi menjadi PDF. Nah, sini akan muncul file baru, tapi dalam bentuk PDF. Ini kita sudah selesai mengkonversinya menjadi PDF. Setelah ini berhasil dikonversi, kita simpan di latihan publikasi di folder hasil latihan yang bagian A. Ini kita simpan di sini. Oke. Ini sudah berhasil. Yang bagian A ini sudah selesai kita lakukan tahapannya.
kita tandain saja. Tahapan B, yaitu memasang watermark dengan logo lembaga. Caranya itu kita masuk ke folder yang tadi, lalu kita salin yang poin A, copy ke bagian B, watermark dan logo PDF. Copy di sini. Udah. Jika sudah, kita langsung masuk saja ke filenya. Open with Toxic PDF Editor. Sudah seperti ini. Caranya itu kita masuk ke organize, pilih watermark, add. Di sini kita pilih yang file. Cara menambahkan watermarknya itu kita masukkan watermark yang akan kita tambahkan di browse, ke browse di bagian yang tadi yang sudah disiapkan, ini logo dan watermark. Nah ini langsung kita buka saja, kita open. Nah logonya sudah masuk, kita atur sini, kita ubah menjadi 25. Ini juga kita ubah menjadi 10 saja ukurannya. Udah 40, lalu di sini kita pilih upper behind page. Oke. Nah, sudah diberi watermark di semua halamannya. Jika sudah diberi watermark seperti ini, kita simpan. Dia otomatis akan tersimpan di bagian B yang tadi. Oke, berarti tahapan B sudah selesai kita lakukan. Kita tandai dulu. Kita lanjut ke tahapan yang C, yaitu menambahkan bookmark atau daftar isi. Caranya itu kita masuk ke folder yang tadi, kita salin file dari bagian B, kita masukkan ke C, kita buka, lalu aplikasi Toxic PDF. Sebenarnya di sini sudah ada bookmarknya, tapi saya akan membuat bookmarks yang baru untuk sebagai contoh. Caranya itu kita hilangkan saja semuanya dulu. Kita hapus semua bookmarksnya dulu. Untuk halaman awal ini, caranya kita klik tanda tambah, kita ketik di sini halaman sampul dan halaman sampul dan awal. Oke, sudah seperti ini. Kita lanjut ke bagian pengesahan tim penguji. Kita salin saja, kita tambah lagi. Sudah seperti ini. Lanjut lembar pernyataan. Tambah. Lanjut kata pengantar.
Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu bagian abstrak. Isi daftar tabel, lewat tergambar. Nah, bab 1 pendahuluan. Ini kita buat masih sejajar dengan yang ini ya. Cuman di sini spasi. Untuk ini, untuk anak bagian anaknya ini kita salin juga, lalu kita tambah. Ini kan sejajar. Harusnya kan kalau bagian latar belakang itu termasuk ke dalam bagian bab 1. Caranya itu kita tahan, lalu kita tarik ke sini sampai ada garis putus-putusnya. Tarik. Nah, lalu dia akan masuk di sini. Kita lanjut bagian selanjutnya. Satu titik duanya rumusan masalah. Dia akan mengikuti bagian selanjutnya. 1.3 tujuan penelitian. Lanjut 1.4. Sini bagian bab 2. Harusnya kan bab 2 itu sejajar dengan bab 1 yang ini. Caranya sama seperti yang tadi, kita tarik dia ke sini. Tarik ke sini. Nah, jadi sejajar. Lanjut 2.1 kita tambah. Terusnya ini kan di bagian anaknya ya. Sini. 2.1.1. Ini bagian dari 2.1. Setelah ditambah, harusnya ini tidak sejajar ya. Ini bagian di sini. Lanjut.
Ini 2.2. Ini harusnya di sini. Sumbak juga. Tarik sejajar. Bagian 3.1. Dua. Jika kita sudah selesai membuat semua daftar isinya dari halaman sampul dan awal sampai bagian lampiran, jangan lupa di save. Berarti tandanya kita sudah selesai membuat bagian bookmarks-nya. Sudah lengkap saja. Bagian C, tandai sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut tahapan yang D, yaitu memecah file per bab dari file full text PDF dengan menggunakan fitur extract page. Caranya itu kita langsung masuk ke folder yang tadi, yang A sudah, yang B sudah, yang C sudah, yang D lagi. Caranya itu kita salin dari sini, copy ke bagian D. Kita copy ke bagian D. Kita buka connect function PDF. Jika sudah seperti ini, awalnya itu kan dia kayak dekat gitu ya, bisa tarik ke samping biar lebih luas saja, jadi 3 bagiannya. Caranya itu kita pisahkan per bab. Yang awal itu dari bagian sampul, caranya itu kita klik, kita shift lalu panah kanan. Bagian awal itu dari halaman 1 sampai halaman 14. Jika sudah seperti ini, kita klik kanan, lalu extract page. Ini dari 1 sampai 14. Di bagian extract mode kita pilih yang extract page as one PDF, lalu oke. Ini dia sudah terbagi untuk dari halaman sampul dan halaman awalnya. Kita lupa di save. Kita ganti namanya. Kita save di ini ya, di latihan bagian D. Kita ganti namanya jadi
halaman sampul dan awal. Save. Oke, sudah selesai. Next, lanjut ke bagian bab 1 itu dari halaman 15. Halaman 15 shift, lalu panah kanan halaman 15 sampai halaman 21. 11 sampai halaman 21. Kiri kanan extract page. Oke. Lakukan seperti tadi, kita save. Di sini kita ganti jadi bab 1. Bab 1. Save. Di bagian selanjutnya itu bab 2 dari halaman 22. Shift kanan halaman 22 sampai halaman 31. 31 kanan extract page. Oke. Kita save lagi, ini namanya jadi bab 2. Save. Lanjut bab 3 dari halaman 32 sampai halaman 36. Sedikit ya bab 3. Bukan hal yang sama. Oke. Kita save. Ini jadi bab. Lanjut bab 4 dari halaman 36. 4 sampai halaman 66. Save. Lalu yang terakhir dari halaman 67 sampai habis. Kita save. Ganti nama jadi bab 5 dan daftar pustaka. Oke, sudah selesai ya. Kita lihat di sini. Ini sudah halaman sampul dan awal bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Berarti bagian D sudah selesai. Bagian D sudah selesai. D sudah selesai. Kita lanjut ke tahapan yang E. Combine file PDF yang terpisah untuk file paket file terbuka dan file tertutup. Sini sudah dijelaskan kalau file terbuka itu yang bisa didownload oleh pengguna, yaitu cover, bab 1, bab penutup dan daftar pustaka. Sedangkan file tertutup itu bab 2, bab 3 dan bab hasil. Bab hasil itu seperti bab 4. Jadi kita mulai dari bab yang terbuka dulu. Caranya itu kita buka dari bagian D. Untuk file terbuka itu halaman sampul dan halaman awal.
bab 1 dan bab 5 daftar pustaka. Caranya itu bisa kita langsung dari worksheet, pilih convert, lalu combine files, add file, lalu kita pilih di sini halaman sampul bab 5 dan bab 1. Jika sudah di sini, kita susun sesuai urutannya. Halaman sampul dan halaman awal ini di bagian pertama. Ini sudah sesuai urutan ya, halaman sampul bab 1 dan bab 5. Masih kita combine. Ini hasil combine-nya. Kita save. Kita masukkan di bagian combine. Penamaan filenya itu agak berbeda. Di sini kita buat sesuai aturan dan contoh. Itu kita bikin NIM penulis skripsinya dulu. 2011 strip bab 1 5 1 sampai 4 atau di sini 5 atau pustaka. Ini untuk nama file terbukanya ya. Save. Sudah. Lalu lakukan hal yang sama untuk file tertutup, yaitu bab 2, bab 3, dan bab 4. Caranya sama, kita buka di worksheet, convert, combine file, lalu add file. Kita buka di bagian D tadi. Nanti di sini bab 2, bab 3, dan 4. Ini sudah sesuai urutan ya, 2, 3, 4. Langsung kita combine saja. Save. Kita ganti lagi seperti tadi, 2011 bab 2 sampai sebelumnya. Akhir. Untuk file tertutup. Sudah. Nah, di sini di bagian combine-nya sudah ya. Terbuka, ini file tertutup. Di bagian E sudah selesai. Sudah selesai.
Kita lanjut bagian F, menambahkan metadata pada file PDF, file terbuka dan tertutup. Caranya itu kita buka file yang tadi. Kita copy dari bagian E ini dulu. Kita copy. Kita masukkan ke format F. Cara menambahkan metadatanya itu kita mulai dari bab terbuka dulu. Nih, caranya itu kita buka pilih file, properties, di bagian description ini kita akan mengisi metadata title, subject, creator, author, producer, dan keywordnya. Kita buka dari file yang tadi, yang di Word, agar bisa disalin. Ini kita bisa salin judulnya, masuk ke sini di title. Karena itu tadi ada 2 baris, jadi dia itu kepotong ya. Kita salin lagi, baru sampai fakultas tadi, berarti dari sini. Di sini. Oke, lanjut di bagian subjek ini kita bikin ilmu perpustakaan, titik koma, skripsi. Di kreator kita buat Microsoft Office Word 2021. Author itu nama penulis skripsi, Nadia Zahwa. Nadia Zahwa. Produser itu kita buat Foxit PDF editor profesional. Keywordnya kita ambil dari abstrak. Abstrak ini salin saja. Jika sudah selesai seperti ini, isi, kita kembali ke home, lalu kita save. Kita lihat lagi apakah sudah tersave. Udah ya. Ini bagian file terbukanya sudah selesai. Kita lanjut ke file tertutup. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Ini sudah, berarti yang ini. Kembali lagi file, properties, description, dan yang tadi. Kan hal yang sama.
salin dulu judulnya. Salin subjek ilmu di kolom skripsi. Kreator itu Microsoft Office Word 2021. Autornya Nadia Zahwa. Produsernya Voxit PDF Editor Professional. Keywordnya salin lagi dari sini. Oke, balik ke home, kita save. Sudah ya. Berarti bagian F sudah selesai. Lanjut, kita ke tahapan yang G, yaitu mengatur initial view dengan navigasi bookmarks muncul secara otomatis. Ini ya, caranya itu kita kembali ke folder, hasil latihan. Di bagian F ini kita copy yang G. Kita coba beri initial view-nya tadi itu dari file terbuka dulu. Ini caranya itu tadi kita buka file. Di bagian properties, kalau yang description kan tadi buat bikin ininya ya, metadata. Jadi kita pilih initial view. Kita ubah ini menjadi page only, kita ubah menjadi bookmark panel and page. Lalu kita centang display dokumen title. Jika sudah, kembali ke home, save. Sudah ya, lakukan hal yang sama untuk file tertutup. Ini buka file, properties, initial view, page only, jadi bookmarks panel and page, lalu centang display dokumen file. Balik ke home dan udah selesai ya. Bagian G sudah selesai.
Oke, selanjutnya kita bagian tahapan H1, yaitu menambahkan security, password, dan batas dokumen. Dia bisa dicetak, diedit, dan di-copy pada file PDF terbuka dan tertutup. Ini ya. Caranya itu kita buka folder yang tadi, lalu kita copy dari bagian G. Kita salin ke A1. Kita coba dulu kasih password terbukanya. Caranya itu di bagian protect, pilih secure document, password protect. Di sini kita centang add dokumen restriction. Oke, sini kita bikin passwordnya. Itu bebas, kita mau bikin apa aja. Kalau di sini saya mau bikin contohnya itu rahasia. Di sini juga sama. Kita pilih permission. Centang yang paling atas. Nih, agar orang tidak bisa mengubah file atau print filenya. Oke. Lagi. Udah selesai ya. Oh iya, jangan lupa di save. Sudah. Lakukan hal yang sama untuk file tertutup. Di bagian protect, secure document, password protect, sama seperti tadi. Tentang yang ini. Coba di save lagi. Sudah selesai. Kita bisa coba ya. Coba kita buka ini. Coba terbukanya. Lihat, tidak bisa di print lagi, disimpan juga tidak bisa. Sudah selesai ya. Bagian satu sudah selesai. Selanjutnya bagian terakhir itu H2, mengkonversi file PDF ke format PDF A1B, 2B, 3B sesuai dengan standar pelestarian dokumen digital dan akses jangka panjang. Ya, ini. Ya, caranya itu kembali ke folder, lalu kita salin PDF yang tadi, tapi dari yang bagian G. Dari bagian G. Kenapa kita salinnya dari G bukan dari H1? Karena file yang dari H1 ini sudah terkunci dan tidak akan bisa diubah lagi. Makanya kita pilih yang dari G. Dari G ini ya. Kita bukanya dari G aja. File
file terbuka dulu. Wait, sip. Ini caranya itu di bagian file, terus save as, browse. Nah, ini untuk nama filenya tidak saya ganti, tapi di bagian tipenya kita ganti jadi PDF A. Lalu kita klik setting. Bagian setting ini kita bisa pilih 1B atau 2B. Kita pilih 2B ya. Oke, lalu create. Bentar saja. Udah. Save-nya di bagian H2 di sini. Save. Sudah ya, kita tunggu dulu loadingnya sampai selesai. Sudah selesai. Bukan hal yang sama untuk file tertutup. Kita akan melakukan hal yang sama untuk file tertutup. Buka dari bagian G untuk mengubah formatnya. Ambil file, save as, browse. Depannya itu di bagian ya. Ini kita ubah menjadi PDF A. Setting. Kita coba yang 3B. Bisa aja. Dia sampai selesai. Selesai, dia akan muncul seperti ini standarnya. Saja di yang bagian ini A sudah, B sudah, C sudah, D sudah, E, F, G, H1 dan H2 nya sudah selesai semua. Sampai di sini. Sudah semua ya. Semua perintahnya sudah saya lakukan. Semua tahapannya sudah dijalankan. Berarti sudah selesai tutorial cara penggunaan Foxit-nya. Baik, sekian video tutorial tahapan penggunaan aplikasi Foxit PDF Editor. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Manajemen Perpustakaan Digital dengan dosen pengampu Ibu Badriatul Al-Fadila. Nah, ini saya pamit undur diri. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.